Para nabi di perjanjian lama ngomongnya bagaimana? Berfirmanlah Allah, beginilah firman Tuhan. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus selalu ngomong, aku berkata kepadamu. Karena dia bukan firman yang dibawa nabi, tapi dia adalah firman itu sendiri. Yesus bukan penyampai firman, dia adalah firman itu sendiri. Jadi dia berbeda levelnya dengan nabi-nabi. Kalau nabi-nabi itu kan Musa ngomong, beginilah firman Allah, beginilah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan berkata. Enggak, Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus nggak pernah ngomong beginilah firman Tuhan, demikian. Enggak, karena dia bukan bukan penyampai firman, dia adalah sang firman itu sendiri. Jadi kalau umat-umat sebelah itu bingung firman Allah jadi manusia, mereka juga percaya kok firman Allah jadi buku, menjadi kitab suci mereka. Kenapa mereka bingung firman Allah jadi manusia, tapi mereka nggak bingung firman Allah jadi buku? Kan gitu logikanya. Iya. Itu. Lalu juga mereka bingung, kenapa manusia hapus dosa, tapi nggak bingung batu hapus dosa. Mereka batu bisa hapus dosa, tapi bingung manusia nggak hapus dosa. Itulah. Tapi mereka mengaku paling logika. Ya logika yang bagaimana dulu? Ya, salam teman-teman, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya, saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua mendengarkan satu lagi video tanya jawab iman Kristen bersama Kak Ile Miron yang sangat luar biasa, saudara ya. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dari saudara Ile Miron dapat menambah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Dan juga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Dan juga sebagai bekal bagi kita, saudara ya. Jadi ketika kita ditanya oleh saudara kita non-Kristen, kita bisa menjawab mereka ya. Nah, saudara sekalian, mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Dan jangan lupa di-share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam Kak. Ya, malam Pak. Ada mau tanya kan? Mau bertanya, teman saya kan ada bertanya kepada saya, kenapa perjalanan kehidupan Yesus itu dari umur 13 tahun sampai umurnya yang ke-29 tahun tidak dicatatkan atau dituliskan di dalam Alkitab, sedangkan perjalanan Yesus itu hanya sampai di umur 12 tahun lalu langkah ke 30 tahun. Terima kasih Kak. Iya. Sebenarnya Alkitab sudah menjawab itu, kemana dia pergi. Tapi kan kita kan orang Indonesia, kita nggak ngerti budaya Yahudi. Jadi kalau kita belajar budaya Yahudi, kita nggak heran kenapa sih cuma 12-30 tahun dicatat, yang sebelum-sebelumnya kemana gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita mengerti budaya Yahudi, ya kita nggak akan bingung kenapa yang pertama, kenapa Yesus dicatat usia 8 hari. Karena bagi orang Yahudi usia 8 hari itu usia penting, di mana seorang mohel itu akan menyunatkan anak laki-laki yang berasal dari bangsa Israel sebagai tanda janji. Nah, Tuhan Yesus ketika usia 8 hari itu disunatkan oleh siapa? Ayo, tahu nggak siapa yang catat? Simeon, ya kan? Nah, dia disunatkan oleh Simeon dan Hana. Lalu usia 12 tahun dia dicatat lagi. Kenapa? Karena pada usia 12 tahun itu anak laki-laki bangsa Israel itu melakukan yang disebut dengan bar mitzvah. Ya. Nah, usia 15 tahun ya, Tuhan Yesus itu mengikuti usia pembelajaran kelas bawah. Ya, itu untuk tunduk kepada Taurat. Bukan karena Yesus nggak tahu dia perlu diajari, bukan. Karena usia 12 tahun aja dia udah berdebat dengan orang-orang yang ada di Bait Allah, dan orang-orang yang di Bait Allah itu keheranan melihat Yesus sebagai orang yang sangat bijaksana waktu itu. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus mengikuti itu semua tuntutan Taurat itu? Agar di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan ia takluk kepada hukum Taurat agar dia tidak bercacat dan tidak bernoda menurut kacamata Taurat. Nah, di sisi lain Tuhan Yesus dipanggil sebagai rabi. Nah, rabi itu adalah orang yang mengikuti pendidikan selama berapa tahun? 10 tahun. Jadi mulai dari usia 20 tahun sampai usia 30 tahun Tuhan Yesus mengikuti pendidikan keimamatan rabi, mulai dari pendidikan keimamatan ya, mulai dari imam kecil, imam pendamping sampai imam kepala. Nah, usia 30 tahun Yesus mulai dicatatkan melayani, karena dalam tradisi orang Yahudi usia 30 tahun baru boleh melayani, dan Tuhan Yesus melayani yang ditandai dengan baptisan Yohanes umur 30.
Ya, jadi Yesus dipanggil rabi karena dia memang mengikuti pendidikan kerabian selama 10 tahun. Ya, usia 12, 15. Nah, 15 tahun tidak dicatat karena sebelumnya dia harus memikul kuk hukum Taurat. Ya, dia harus naik bukan memikul kuk ya. Apa ya saya katakan? Melakukan aliyah, naik ya, memikul kuk hukum Taurat. Dia melakukan yang disebut dengan aliyah. Aliyah itu adalah naik ke sinagoga ya untuk memikul kuk hukum Taurat ya. Nah, itu usia dari 12, 15 itu kan ada tahap-tahapnya tuh. Baru usia 20 baru dia yang mengikuti keimamatan. Baru usia 30 tahun sekolah kerabian ya. 30 tahun baru dia mulai melayani gitu. Karena nggak mungkin Tuhan Yesus dipanggil rabi kalau dia nggak mengikuti sekolah kerabian. Dia nggak mungkin dipanggil guru kalau dia nggak pernah diajak mengikuti sekolah Taurat gitu loh. Karena rabi itu ya pengajar gitu. Makanya Tuhan Yesus memiliki murid 12 karena memang rabi-rabi Yahudi harus punya 12 murid. Jadi nggak heran Tuhan Yesus punya 12 murid karena dia seorang rabi, Rabi Yeshua gitu loh. Jadi kita nggak perlu bingung kemana Yesus usia-usia. Ya dia nggak kemana-mana, dia tetap anak tukang kayu ya. Nggak kemana-mana ya, dia tetap di sana, besar di Nazaret gitu loh. Karena kalau kita baca sejarahnya dia memang nggak kemana-mana. Kesaksian Alkitab juga nggak mencatat dia pergi ke India lah, dia pergi ke Jepang, dia pergi kemana, itu nggak ada datanya. Itu cuma asumsi saja. Gitu, ya. Oh iya ya Kak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya saya nih, kita lihat kesaksian Yohanes dalam Yohanes 21 ayat 25. Apa kata Rasul Yohanes? Dia berkata begini, masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Andai kata semuanya itu ditulis satu persatu, saya rasa tak ada cukup tempat di seluruh bumi untuk memuat semua buku yang akan ditulis itu. Jadi kalau semua usia Yesus itu ditulis, Rasul Yohanes bilang, dunia ini pun gak muat. Makanya dicatat yang penting-penting aja. Usia yang penting itu usia berapa? 8 hari, 12 tahun, dan 30 tahun. Jadi orang Yahudi baca Alkitab tuh nggak bingung mereka. Coba deh saya tanya, bapak-bapak gereja ada nggak yang bingung ketika baca kanon Alkitab di akhir abad ketiga itu? Ada nggak yang bingung? Nggak ada, karena mereka tahu itu budaya tuh apa artinya. Nggak ada tuh mereka yang tanya kemana ya Yesus usia segini-segini. Nggak ada, karena mereka tahu Yesus lahir sebagai orang Yahudi, hidup di lingkungan Yahudi, maka cerita mengenai dia ditulis menurut perspektif Yahudi. Ya jangan kamu pahami orang Yahudi dengan kacamata orang Indonesia. Makanya ketika ada Polikadrun dan Polikadrunawati yang dari Arab dan semenanjung Arabia yang bertanya kemana Yesus usia 12-29 tahun, tuh karena dia nggak belajar budaya Yahudi. Dia merasa pertanyaannya udah paling wah, udah paling oke. Padahal sebenarnya itu kacang-kacang. Kenapa? Karena kalau kita ngerti budaya Yahudi, ya kita nggak bingung. Baca Galatia 4 ayat 4. Ia takluk kepada hukum Taurat. Dia harus sekolah ini, mengikuti ini. Itu hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu mengikat Kristus. Dan Kristus menunjukkan ketaatannya dengan melalui prosesnya itu. Kan gitu. Jadi nggak ada yang bingung, Pak. Itu ya. Oh iya Kak. Kak, tadi di ayat mana Yohanes berapa tadi? Yohanes 21 ayat 25. Oh iya Kak, terima kasih. Oke. Tuhan memberkati. Gitu loh. Ya. Jadi jangan dipahami orang Yahudi itu jangan dipahami dengan orang Papua. Jangan dipahami dengan perspektif orang Jakarta yang doraiso, yang daiso, ya kan? Nggak bisa. Jadi Jawa saya. Gitu ya. Begitulah kadang-kadang ya, kadang kiring ya orang-orang apa ini kadrun ya, polikadrun orang-orang yang suka kawin cerai ini ya, kadang selalu membuat topik-topik yang tidak penting. Silakan Asri. Iya, halo, suara saya kedengaran? Ada mau tanya apa? Ya baik, selamat malam Elia. Ya malam. Ya, selamat malam semua penontonnya Elia ya. Senang sekali saya bisa bergabung. Tadi saya bergabung pas penjelasan tentang ini Kak Elia, Trinitas ya, tentang Trinitas. Jadi
pernah suatu ketika, sebenarnya saya juga itu dari awal saya tidak terlalu bisa menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya tentang Trinitas ini, karena Tap layar ya teman-teman, maaf ya. Tap layar biar kuat dia. Nanti ada peringatan, takut ya. Biasalah kadro-kadro ini kan iri hati, dengki sekali ya. Ya, lanjut lagi. Maaf. ya, jadi kan saya kan kebetulan saya tinggal dalam lingkungan yang di lingkungan orang mayoritas ya, sementara kita ini sebagai orang kaum minoritas. Di tempat kerja pun seperti itu. Jadi bahkan dari zaman saya sekolah pun sering sekali saya mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi karena saya takut saya salah, karena saya belum paham betul bagaimana menjelaskan tentang konsep Trinitas ini, jadi saya kadang memilih untuk tidak menjelaskan dengan alasan bahwa saya bukan ahli agama, tetapi saya menjalankan menjalani kehidupan agama saya ini dengan keimanan. Dan yang saya tahu itu bahwa iman itu tidak harus saya berpikir melihat secara logika. Yang saya hanya mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat saya. Konsep Trinitas itu saya tidak bisa menjelaskan. Nah, tadi penjelasan dari Elia kan sudah cukup jelas ya. Mungkin kedepannya saya pun bisa menjelaskan itu kepada orang-orang yang bertanya kepada saya tentang konsep Trinitas. Tapi pernah saya melihat ada saya lupa entah itu di YouTube kah atau di aplikasi ini, TikTok kah, atau di mana, saat ada perdebatan kemudian ada yang bertanya tentang meragukan konsep Trinitas itu karena bahwa Yesus itu dengan Tuhan Allah itu adalah dua pribadi yang berbeda, karena dalam beberapa ayat dalam Alkitab itu Yesus mengatakan Dia yang mengutus saya. Nah, kalimat inilah kemudian yang menjadi acuan bagi orang-orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan itu, ya, yang kemudian mereka menganggap bahwa Yesus dan Tuhan ini adalah dua pribadi yang berbeda. Karena dalam beberapa kesempatan itu dalam Alkitab itu Yesus bilang bahwa Dia yang mengutus saya, atau misalnya kepada Bapakku di surga gitu. Seolah-olah perkataan Yesus mengatakan bahwa Dia dengan Allah ini adalah dua pribadi yang berbeda. Seperti itu. Sebenarnya banyak sekali yang saya mau tanyakan, cuman tadi yang melekat di otak gitu ya. Mungkin lain kali saya bisa naik lagi ya. Thank you Elia. Memang betul, Yesus itu bukan sang Bapa, Bu Asri. Iya. Yesus bukan Bapa. Dan ketika mereka berkata berarti Yesus itu ada memanggil Yesus dengan Tuhan Allah itu berbeda ya. Memang berbeda. Yesus bukan sang Bapa. Tapi siapa Yesus itu? Ini nggak dikasih tahu. Yesus itu adalah Firman yang di dalam Bapa. Nggak usah jauh-jauh deh, Ibu sendiri deh. Ya, Ibu nih manusia nggak? Manusia. Tubuh saya manusia. Nah, kalau tubuh kamu manusia berarti pikiran kamu, firman kamu manusia nggak? Manusia. Roh kamu manusia nggak? Manusia. Apakah ada 3 manusia? Hanya 1 manusia. Apakah tubuhmu adalah firmanmu? Enggak. Apakah firmanmu adalah rohmu? Enggak. Tapi sama-sama manusia enggak? Manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kenapa saya bawa analogi manusia? Dalam Kejadian 1 ayat 26, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi kalau umat abad ke-7 ini, orang kabin cerai ini mengatakan bahwa Trinitasmu itu nggak masuk akal, yang nggak masuk di akalmu. Karena kamu nggak pakai akalmu. Jangan kamu bilang karena di akalmu nggak masuk lalu nggak masuk akal. Ya memang Tuhan nggak masuk akal. Kenapa? Dia supra rasio. Ya, ilmu pengetahuan itu ada tingkatannya, itu ada rasional, ada kontrarasional, ada supra rasional. Nah, Allah itu supra rasional, itu dia itu di atas akal. Ya, tidak di dalam akal. Kalau Allah itu di dalam akal, ya nggak bisa dipahami. Ya, masa Allah bisa dipahami dengan tempurung kepala kita, gitu loh. Jadi memang Yesus itu bukan sang Bapa. Yesus itu adalah firman. Seperti begini nih misalnya Bu Asri. Saya nggak bisa lihat nih wujud ibu ini seperti apa. Gimana sih bentuk Bu Asri ini, cantik kah atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi saya bisa kenal Cantik kan? Ya cantik. Oh, saya tahu pasti cantik, kok pasti cantik. Saya nggak tahu nih ibu ini nih. Saya nggak lihat nih bentuknya bagaimana, itu saya nggak tahu. Tapi saya bisa mengenali ibu melalui firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Saya bisa kenal Anda melalui firman-Mu yang jadi suara. Nah, Bapa itu tidak kelihatan karena Bapa itu kasih. Gimana kamu menggambar kasih? Kita nggak tahu kasih itu bagaimana. Nah, sang Bapa itu kita nggak tahu bagaimana, tapi kita bisa mengenali Dia melalui firman-Nya yang jadi manusia. Gitu loh. Kalau saya percaya kepada kata-kata ibu yang menjadi suara di telinga saya, artinya saya percaya nggak sama ibu? Percaya dong. Kalau saya percaya kepada Yesus yang adalah firman Bapa yang jadi manusia, artinya saya percaya Bapa nggak? Percaya. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menghormati anak,
ia menghormati Bapa. Barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Sama seperti kalau saya nggak percaya perkataan ibu, artinya saya nggak percaya ibu. Kalau saya percaya perkataan ibu, saya percaya ibu. Kalau saya percaya Yesus, artinya saya percaya Bapa. Karena Yesus firman-Nya Bapa. Tapi kalau saya menolak Yesus, artinya saya menolak Bapa. Karena Bapa kita itu nggak mungkin kelihatan. Nggak ada yang bisa melihat dia. Nggak ada yang bisa mengetahui dia itu siapa. Sang Bapa itu kita nggak tahu. Bapa itu kasih. Gimana kamu melihat kasih? Nggak tahu kita. Gitu loh. Dan rohnya Bapa itu hayatnya Bapa, hidupnya Bapa, yang oleh hidupnya itu dia juga menghidupi. Makanya kemuliaan Allah itu teraliri. Makanya kalau kita lihat ikon, ketika Tuhan, saya punya air dari Sungai Yordan. Ini air yang disucikan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya masih punya airnya itu. Kalau kita lihat ikon itu ketika Yesus itu masuk ke dalam air, ikan-ikan di air itu melompat keluar. Kenapa? Karena bukan air itu yang menyucikan Yesus, tapi Yesus yang menyucikan air itu. Nah, ya. Jadi kalau dikatakan pemahaman Tritunggal itu bagaimana? Ya itu tentang bagaimana Allah Sang Bapa yang memberikan firman dan roh. Udah itu aja, nggak perlu pusing. Sang Bapa, Allah itu Sang Bapa yang di dalamnya berdiam firman dan roh. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Manusia mana yang ada sebelum dunia ini ada? Tidak ada. Hanya Yesus yang ngomong begitu loh. Para nabi di perjanjian lama ngomongnya bagaimana? Berfirmanlah Allah, beginilah firman Tuhan. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus selalu ngomong, aku berkata kepadamu, karena dia bukan firman yang dibawa nabi, tapi dia adalah firman itu sendiri. Yesus bukan penyampai firman, dia adalah firman itu sendiri. Jadi dia berbeda levelnya dengan nabi-nabi. Kalau nabi-nabi itu Musa ngomong, beginilah firman Allah, beginilah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan berkata. Enggak, Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus nggak pernah ngomong beginilah firman Tuhan, demikian. Enggak, karena dia bukan bukan penyampai firman, dia adalah sang firman itu sendiri. Jadi kalau umat-umat sebelah itu bingung firman Allah jadi manusia, mereka juga percaya kok firman Allah jadi buku, menjadi kitab suci mereka. Kenapa mereka bingung firman Allah jadi manusia, tapi mereka nggak bingung firman Allah jadi buku? Kan gitu logikanya. Iya. Itu. Lalu juga mereka bingung kenapa manusia hapus dosa, tapi nggak bingung batu hapus dosa. Mereka batu bisa hapus dosa, tapi bingung manusia nggak hapus dosa. Gitu loh. Tapi mereka mengaku paling logika. Ya logika yang bagaimana dulu? Di atas rate atau di bawah rate? Kan gitu ya. Boleh bertanya lagi Kak? Mumpung saya ada di atas nih. Ya silakan. Gini loh Kak Elia ya, terkait dengan, sebenarnya ini agak sensitif juga ya, tapi mohon untuk mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang non Kristen terus ada di room ini terus kebetulan menonton, soal terkait dengan, mohon maaf gitu maksud saya, terkait dengan soal Nabi Muhammad gitu ya. Kalau di dalam Kristen kan tidak pernah ada pengakuan dan tidak ada juga di dalam kitab kita, dan tidak pernah ada ini untuk bercerita gitu loh tentang Nabi Muhammad ini. Tetapi kan kemudian berapa ribu kemudian umat orang di dunia ini percaya gitu bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Nah, saya sendiri karena hidup di tengah teman-teman, saudara-saudara, bahkan beberapa keluarga saya juga yang percaya, maksudnya yang Muslim ini, kemudian mereka itu tentu saja percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi gitu. Kalau dalam bisa nggak sih dijelaskan dalam pemahaman Kristen mungkin bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad itu? Ya, begini, saya menghargai bahwa teman-teman Muslim percaya Muhammad itu adalah nabi ya, bagaimana? Iya, seperti itu. Saya pun seperti itu Kak Elia. Iya. Ya kita menghargai karena bagaimanapun itu iman mereka toh. Kita nggak bisa nggak bisa intervensi itu haknya mereka kan. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen memandang Muhammad? Ya, bagi kita itu bukan nabi. Kenapa? Karena yang pertama, dia bukan dari bangsa Israel. Itu aja sebenarnya udah nggak bisa. Tunggu dulu Kak Elia, kita disclaimer dulu. Apakah seorang nabi itu memang harus dari bangsa Israel atau gimana? Ya, harus dari Israel dan untuk Israel. Ingat, dari Israel, kalaupun bukan dari Israel harus untuk Israel. Pertanyaannya,
Apakah punya mereka itu untuk Israel? Kan untuk Arab, bukan Israel. Dari Arab untuk Arab, bukan Israel. Ya kita menghargailah argumentasi mereka. Nabi kami itu begini, ya enggak apa-apa, itu klaim mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen, bahkan orang Yahudi pun itu tidak mengakui. Kenapa? Karena standar kenabian yang harus ditabiskan itu nggak ada di dirinya itu. Siapa yang menabiskan dia sebagai nabi? Kita nggak tahu. Yang menabiskan itu dalam satu raja-raja harus ditabiskan loh. Karena Nabi Mesias itu yang diurapi, dan Nabi itu juga diurapi. Makanya Tuhan Yesus itu sebagai Mesias itu punya tiga gelar: Nabi, Raja, dan Imam. Karena Nabi diurapi, Raja diurapi, Imam juga diurapi. Gitu. Jadi kita nggak, ya makanya saya selalu bilang begini, iman Kristen dengan iman Muslim itu nggak pernah bersentuhan. Berbeda sekali. Nggak ada hubungannya. Untuk itulah beberapa bulan lalu yang saya viral-viralnya itu tuh saya bilang bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda, tidak sama. Kenapa? Karena memang kita nggak punya hubungan apapun. Oh karena Elia di dalam kitab suci kami kan ada Isa, ada Musa, ada apa, itu semua beda. Misalnya Isanya. Ya, Isanya mereka itu ibunya siapa? Maryam. Maryam itu siapa? Saudaranya Harun. Orang apa? Orang Lewi kan? Ibunya Yesus itu siapa? Bunda Maria orang mana? Orang Yehuda. Bapaknya Eliakim. Ibunya Santa Ana. Nggak sama. Gitu. Sukunya mamanya aja udah beda. Kemudian siapa lagi mengenai Abraham? Oh di iman kami kan Elia Ibrahim, di iman kamu kan Abraham loh. Pertanyaan saya, nama bapaknya Abraham di imanmu siapa? Beda dengan di iman kita. Iman Kristen dan Yahudi, bapaknya Abraham itu sepakat Terah. Di iman mereka bukan Terah nama bapak Abraham. Lalu di mana samanya? Tapi mereka mengaku kebenaran, kita juga mengaku kebenaran. Kalau memang sama-sama mengaku kebenaran, maka alangkah dikatakan berbeda. Kalau disama-samain berdebat mulu nih terus berdebat nggak habis-habis. Iya. Dan kalaupun dibawa ke ranah perdebatan, bagaimanapun saya akan katakan kekristenan itu akan menang. Kenapa? Kita punya data yang nge-backup semua. Misalnya mengenai Yesus yang tersalib, nggak ada yang bisa ngebantah datanya si Josephus itu. Nggak ada yang bisa ngebantah datanya si Cornelius Tacitus. Itu nggak ada yang bisa bantah itu. Data sejarah dari Roma yang nggak punya kepentingan dengan kekristenan pada masa itu. Nggak ada yang bisa bantah itu. Lalu kamu mau bantah itu dengan asumsi begitu. Mana datanya dia tidak tersalib? Kalau memang dia tidak tersalib, maka tidak ada kebangkitan. Kebangkitan itu dicatat Josephus. Itu data sejarah, bukan orang Kristen Josephus itu. Jadi kamu mau tuntut data sejarah dengan asumsi teologis yang datang 700 tahun setelah Yesus. Kamu pakai apa? Gitu loh. Nah justru karena itu nggak sebanding, maka kita katakan berbeda. Ya udah, kamu dengan imanmu, Muslim dengan iman mereka, dengan Isanya mereka yang diserupakan, ya oke, itu urusanmu. Ya jangan sama-samakan dengan kita. Karena kalau disama-samakan dengan kita, itu sama mereka dengan membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Nggak punya data. Coba mana data yang mengatakan Yesus tidak tersalib? Data sejarah loh, bukan persepsi teologi. Karena Basilides pun itu mengatakan Yesus itu diserupakan. Tapi itu persepsi teologi, bukan data sejarah. Karena dia mengaku Yesus tersalib, bangkit, tapi bukan dia yang tersalib. Ini berbeda lagi dengan doketisme, itu berbeda lagi dengan asumsinya mereka ini, teman-teman Muslim, kan beda. Gitu. Jadi nggak ada nyambungnya sama sekali gitu loh. Makanya saya katakan bahwa iman Muslim yang lahir di abad ke-7 dengan iman kekristenan itu nggak punya hubungan dalam hal apapun. Saya nggak menyangkali bahwa orang Muslim itu banyak orang baik. Banyak sekali. Katanya teman saya bermuslim tuh banyak. Kamu pikir saya nggak punya teman Muslim kah? Banyak. Ya. Banyak mereka orang baik. Ajarannya pun ada yang baik. Tetapi kalau disama-samain, teologi itu nggak bisa kompromi loh. Kebenaran Tuhan itu nggak bisa kompromi. Ya, makanya Tuhan orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam itu beda, nggak sama. Karena Tuhannya mereka, esensi dari pengajarannya itu berbeda dengan Tuhannya Kristen dengan Yahudi. Ya, ini nggak ada, kita tuh nggak ada nyambungnya dengan mereka. Makanya kalau ada orang Kristen sama Muslim itu berdebat, menyamakan apa itu? Di mana dasar persamaannya itu di mana? Oh, ada tokoh-tokohnya sama. Kesamaan tokoh itu bukan kesamaan latar. Wong identitasnya aja berbeda.
Orang tuanya aja berbeda, tempatnya aja berbeda. Wah, di mereka percaya Ibrahim itu pernah ke Mekah. Padahal di dalam petanya dinasti Tang nggak ada loh Mekah. Perdagangan orang Cina, dinasti Cina, itu nggak ada kota Mekah. Kalau memang Mekah udah ada di zaman Abraham, kenapa nggak ada di petanya orang dinasti Tang itu, kota Mekah? Iya, yang jauh setelah zaman Abraham ya. Nah itu. Dinasti Tang itu kan jauh setelah zaman Abraham kan? Bukan jauh setelah Abraham. Itu bukan jauh Abraham, itu setelah Abraham. Iya, setelah Tapi Abraham. kalau memang di zaman Abraham sudah ada Mekah, kenapa dinasti Cina yang setelah Abraham itu nggak nulis kota Mekah? Tapi kita kan nggak bisa ganggu itu kan iman mereka kan. Nah, kita mengatakan Abraham nggak pernah ke Mekah. Abraham itu perginya ke Mesir. Makanya dia bertemu dengan apa? Musa menuliskan dengan Firaun di sana, pembesar di sana. Ya kan? Gitu. Dan itu ternyata didukung oleh data sejarah tadi, bahwa memang ya dia nggak pernah pergi ke kota lain, dia ke Mesir doang. Ya tapi bagi mereka, oh ini kebenaran kami, silahkan imani kebenaranmu. Tapi jangan paksakan dan cocokkan dengan teologi kekristenan yang nyaris sempurna dengan data sejarah, yang lurus dengan pandangan sejarah, yang tidak kontradiksi dengan pandangan sejarah. Kan itu. Ya udah berbeda saja. Kalau kamu sama-samakan, ya mohon maaf, kamu sedang melucuti dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya backupan sejarah untuk mendukung asumsimu. Coba mana? Yang di podcastnya Dr. Richard itu kan saya banyak dulu tuh dihujat orang. Tapi ada nggak yang menjawab apa yang saya tanyakan? Ada nggak yang buat video yang menjawab apa yang saya tanyakan? Nggak ada tuh. Saya minta mana data sejarahnya si Nabi Isa. Nggak ada tuh yang ngasih. Mereka cuma hujat saya aja secara pribadi. Oh Ilya tuh perempuan apa segala macam, nggak jelas. Tapi nggak sediakan data, nggak berikan apa yang Ya, Kak Elia, apa mungkin kita dengan saudara-saudara kita yang Muslim ini mungkin dalam beberapa kesamaan yang mirip-mirip gitu, yang mirip-mirip dalam tanda kutip itu membicarakan tokoh yang sama tapi dengan perspektif yang berbeda atau gimana ya? Atau memang jelas-jelas nggak ada itu perspektif berbeda tuh nggak ada. Data sejarahnya aja berbeda berarti ya? Data sejarahnya udah salah-salah. Jadi itu bukan tentang perspektif. Yang mungkin itu pribadi-pribadi yang lain ya. Kita hormati iman mereka. Kita hargai iman mereka. Makanya saya bilang iman Kristen dan Islam itu berbeda. Sama seperti Kristen dengan Hindu itu beda. Kristen dengan Konghucu itu beda. Nggak ada hubungannya. Mau misalnya teman-teman Muslim bilang kamu itu penyempurna, silahkan, itu iman Anda. Silahkan aja berteologi. Tapi jangan salahkan kekristenan dengan pola pikir yang kamu punya 600 tahun setelah kami ada. Yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Kami udah ada loh. 700 tahun sebelum kalian, kami sudah ada. Masa kami dibantah? Kami kuat dengan data sejarahnya. Masa kami dibantah hanya dengan pandangan teologimu tanpa data sejarah? Masa kami dibantah dengan itu ya? Misalnya begini deh Bu, Ibu lahir, anak Ibu punya anak namanya katakanlah David. Nah, David ini punya akte lahir. David ini lahir 7 Januari 2005. Ada akte lahirnya. Tiba-tiba 700 tahun ke depan, tahun 2700 berapa, ada orang bilang, aku ini diutus Tuhan, akulah datang dari Tuhan. Si David anaknya Bu Asri itu bukan 7 Januari lahirnya, tapi 5 Februari 2008. Kamu percaya yang mana? Pastinya percaya pernyataan pertama ya, karena sudah jelas. Ada datanya, betul nggak? Kamu pegang bukti saya. Iya. Sedangkan yang itu cuma asumsi teologi doang, nggak punya data sejarah, nggak punya berkas sejarahnya. Nah begitulah iman kita ketika dituduh Yesus itu nggak tersalib lah, Yesus itu nggak mati lah, Yesus itu di kandang domba, nggak di kandang domba. Kita punya semua datanya. Sedangkan mereka mau melucuti data itu dengan tidak ada data. Makanya tergenapilah ucapan Kainama yang berkata, bukti saya tidak ada bukti. Nah, Kainama kan bilang begitu, ya saya tidak ada bukti. Nah, digenapi karena memang tidak ada bukti. Begitu lah. Karena memang tidak ada bukti.
Iya Kak Elia, ini kayaknya penonton yang lain udah pada gelisah ini. Satu pertanyaan terakhir nih, tadi pernyataan Kak Elia terkait dengan bahwa Nabi itu harus dari bangsa Israel. Mungkin Kak Elia bisa menjelaskan kepada kami semua, termasuk ini kayaknya ada beberapa penonton saya, dasar Kak Elia mengeluarkan statement seperti itu, kenapa para Nabi itu harusnya dari Israel, dari bangsa Israel. Ya, dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa begini, hukum-hukum dan ketetapannya itu diberitakan bagi Israel saja. Dan kenapa bagi Israel? Karena janji itu kan diberikan kepada Israel. Kejadian 17, keturunan Abraham. Masa Tuhan berjanji kepada Israel, tetapi dia utus nabi kepada bangsa lain itu untuk apa? Lagi pula, para nabi di dalam Nefim, kitab para nabi, itu bernubuat tentang apa? Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mereka nggak menunggu agama yang akan datang, inilah agama yang diridhoi, agama yang disukai. Enggak. Mereka itu menginginkan Mesias. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa pun, Tuhan nggak janjikan agama. Tuhan janjikan Mesias. Siapa itu Mesias? Keturunan perempuan. Yang akan meremukkan kepala ular. Dan ular akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan loh. Dan Yesus yang hanya keturunan perempuan. Dia meremukkan kepala ular melalui apa? Kebangkitannya. Ular meremukkan tumitnya dengan apa? Menyalibkannya. Oh, saya baru tahu Kak Elia kalau maksud dari ayat dalam Kejadian itu yang pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus ada Tuhan berfirman itu bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itu Yesus itu, untuk Yesus itu. Oh. Di umur begini saya baru paham itu kayaknya. Ya iya, keturunan perempuan. Makanya itu disebut, frasa itu disebut dengan proto-evangelion. Proto-evangelion itu Injil pertama, janji Tuhan yang pertama, yaitu kabar baik yang pertama. Tapi penggenapannya bukan di waktu itu juga, 2000 berapa ribu tahun setelah itu. Bukan masa itu juga. Gitu. Meremukkan kepala ular itu masuknya itu dia menginjak maut itu. Dan Yesus menginjak maut itu dengan mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Artinya maut itu, kematian itu tidak bisa menahan Yesus lebih lama. Tapi Yesus melawan maut itu dengan kebangkitannya dan hidup kembali. Makanya dia ambil kunci kerajaan maut itu dan menang atas maut itu. Itu maksudnya. Amin. Baik, Kak Elia, terus mengenai dengan keturunan Abraham tadi kan dikatakan dasarnya ya, dasar kenapa kemudian ada pernyataan bahwa Nabi itu harus dari bangsa Israel karena itu dia tadi ya janji Tuhan kepada Abraham melalui Abraham. Nah, kalau kita berbicara bagaimana perspektif Kristen tentang keturunan Abraham yang lain itu, yang Ismail itu, iya. Ya, kita nggak ada kebencian dengan Ismail, tapi bagaimanapun orang-orang yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah Ismail itu orang-orang Muslim itu dari keturunan Ismail itu dari mana? Sumbernya dari mana? Karena kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bapak leluhur bangsa Arab itu adalah Yoktan. Itu bukan dari jalurnya Eber, itu jauh di atas Eber. Ya. Yoktan itu punya anak namanya Hawilah. Nanti di Kejadian 25, anak-anaknya si Ismail itu menempati tempat di daerah Hawilah, Syur sampai Hawilah. Jadi orang Arab itu hasil asimilasinya Ismail dan Yoktan. Gitu loh. Ada orang Kedar, ada orang-orang Nebayot, Nabatea, orang-orang Yetur, Iturea. Nah, itu yang Tuhan Yesus injili ketika dia melayani daerah Tirus dan Sidon. Ron Nabatea, orang-orang Iturea, ya sekitar Yordania lah gitu. Kan itu Nabatea itu loh. Nah Kedar, gitu. Jadi kalau mereka mengatakan kami ini kan keturunan Ismail, kami kan ini keturunan Ismail, buktinya mana kamu keturunan Ismail? Silsilahnya mana dari Ismail? Ada ndak? Kalau nggak ada yang ndak usah berteologi, kan gitu. Klaim-klaim doang mah, anak kecil juga bisa mengklaim. Kalau nggak ada datanya, ya kamu mau ngomong apa? Kan gitu. Jadi kalau ada orang bilang mereka itu keturunan Ismail, saya nggak percaya. Kenapa? Mana silsilahnya? Nggak usah sampai ke kamu, ke nabimu aja. Mana silsilahnya? Sampai kepada Ismail. Kitab Kejadian itu udah sempurna loh, menjelaskan kedudukan keturunan Ismail dan keturunan Yoktan. Karena keturunan Yoktan pun 12 raja, bangsa Arab. Keturunan si Ismail pun 12 raja, tapi bukan untuk bangsa Arab. Karena yang dilahirkan orang Kedar, orang Iturea, orang Nabatea. Kan gitu-gitu. Ya?
Oke. Makasih ya Kakak Ilyas, semoga besok bisa bergabung lagi. Maaf ya teman-teman kalau kelamaan, banyak yang protes Kak Ilyas, saya harus turun. Thank you, terima kasih, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Ya. Ya, puji Tuhan saudara ya. Luar biasa jawaban-jawaban dari saudara Eli Miron ya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, seringkali kita mendengar orang-orang di luar Kristen mengatakan bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan karena ajaran Tritunggal. Itu salah besar saudara ya. Itu kesalahan yang perlu kita luruskan ya. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa hanya ada satu Allah yang esa, yang maha kuasa dan maha sempurna. Ajaran Tritunggal memang merupakan misteri ilahi yang sulit dipahami ya, sulit dipahami sepenuhnya oleh akal manusia ya. Kita tidak bisa sepenuhnya mengerti dengan pikiran kita sendiri. Tetapi Alkitab mengajarkan kita tentang Tritunggal, dan kita percaya apa yang diajarkan Alkitab di dalam Yohanes 10 ayat 30 yang menyatakan dengan jelas, Aku dan Bapa adalah satu. Nah saudara, ayat ini menunjukkan kesatuan antara Yesus dan Bapa ya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, seperti yang dikatakan saudara Elia tadi ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan Roh Kudus adalah kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Ketiganya adalah satu dan bersama-sama mereka bekerja untuk keselamatan manusia. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan menyebarkan Injilnya kepada seluruh dunia. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 menyatakan dengan jelas, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, kita harus berani menjelaskan iman kita dengan cara yang positif dan penuh kasih saudara. Ya, menjelaskan ajaran Tritunggal dengan pengertian yang sederhana dan mudah dipahami. Kita tidak perlu takut untuk berbagi tentang kasih dan anugerah Allah kepada semua orang saudara ya. Semoga penjelasan ini boleh dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Ingat saudara, kita percaya pada satu Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Ya. Jadi mari saudara, kita terus menjadi saksi Kristus dan menyebarkan Injilnya dengan penuh kasih dan hikmat. Mari saudara, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.